Horas dan Shalom buat Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini berada. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sehingga pelayanan kami melalui YouTube ini sampai hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu bukan karena hebatnya kami, itu bukan karena kepintaran kami, tapi itu semata-mata karena dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Dan jujur Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sangat terharu. Yang mendoakan kesehatan saya, yang mendoakan biar semua pelayanan saya sebagai preses, sebagai pendeta boleh berjalan dengan baik. Bahkan mendoakan istri dan anak-anak saya. Taruhan besar bagi saya yang memperingatkan saya setiap saat betapa sayangnya Bapak, Ibu semuanya kepada saya sebagai pendeta. Sehingga melalui pesan hari ini sekaligus mensyukuri 100.000 subscriber yang dihargai melalui pemberian piagam berharga ini dari pengelola YouTube. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan semuanya. Harapan kami siapapun kita tanpa terkecuali, kiranya setiap firman Tuhan yang boleh kami sampaikan melalui pelayanan YouTube ini boleh semakin menguatkan Bapak, Ibu, dan semuanya. Dan kita tetap harus yakini nama Tuhanlah yang semakin kita permuliakan. Saya hanyalah hambanya, hamba yang tidak berguna. Hanya apa yang bisa saya lakukanlah yang bisa saya lakukan. Selainnya itu adalah hanya karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah alamat pujian kita, dialah kebanggaan kita, dialah Allah satu-satunya bagi kita. Sehingga biarlah melalui komunikasi kita, melalui sukacita kita, melalui channel YouTube ini, biarlah itu kita semua arahkan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, atas nama pribadi, atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Horas dan Tuhan memberkati. Amin. Shalom, Amang Inang semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penonton channel YouTube PDT Mangatur Manurung. Saya Ellen Ance Lumban Raja, istri dari Pendeta Mangatur Manurung, Amang Preses Distrik Bekasi. Saya sebagai admin dari channel YouTube PDT Mangatur Manurung mengucapkan banyak terima kasih Amang Inang untuk dukungan, untuk doa yang Amang Inang sampaikan bagi kami, terlebih buat Amang Pendeta Mangatur Manurung. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk subscriber sehingga kami boleh memperoleh penghargaan play button dari YouTube, play button silver. Makasih banyak Amang Inang, ini tidak dapat kami capai tanpa dukungan Amang Inang semuanya. Saat ini saya juga mau sedikit sharing latar belakang dari channel YouTube PDT Mangatur Manurung, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana YouTube ini bisa berkembang sampai seperti saat ini. Amang Inang, YouTube ini dimulai ketika masa pandemi. Saat itu Maret 2020 kita mengalami lockdown karena pandemi COVID-19 yang cukup mencekam, cukup berat buat kita karena cukup banyak korban dari pandemi ini. Nah, di mana pada saat lockdown tersebut orang-orang disarankan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Begitu juga dengan Amang Preses Pendeta Mangatur Manurung yang saat itu menjabat sebagai preses di distrik Borneo. Nah, Amang Inang, Amang Preses ini orangnya sangat aktif. Dia orang yang workaholic, dia orang pekerja. Jadi kalau lockdown diam di rumah malah menurut dia itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dia sempat kurang nyaman lah dengan keberadaan yang selalu di rumah dan
tidak ada yang bisa dikerjakan di pelayanan saat itu pikiran Amang. Nah, sebulan berjalan, masuk bulan kedua, saya menyampaikan kepada Amang Preses, Papa, ayolah dari rumah juga kita bisa melayani. Berdosa loh kita tetap terima gaji tapi tidak mengerjakan apa-apa gitu. Kalau istilahnya orang-orang gaji buta gitu. Akhirnya Amang Preses memikirkan saran saya itu dan dia mulailah setiap hari membuat renungan harian dalam bentuk tulisan yang dia tuliskan di akun Facebooknya. Setiap hari dia mulai membuat tulisan tersebut dan diupload setiap pagi. Puji Tuhan, banyak juga yang komen merasa terberkati dengan renungan harian tersebut. Tetapi seiring waktu berjalan, berkembang, adalah masukan dari beberapa orang, kenapa tidak membuat videonya gitu, kenapa enggak bikin channel YouTube. Memang mungkin orang-orang saat itu berpikir ikut-ikutan. Amang Inang, kami tidak berpikir ikut-ikutan, kami hanya berpikir kami ingin melakukan sesuatu apa yang bisa kami lakukan saat itu dari rumah. Lalu dengan bantuan Amang Simarmata, suami dari Inang Pendeta Mian, dibuatkanlah channel YouTube PDT Mangatur Manurung. Nah, saat itu kami rekaman sangat-sangat sederhana dan apa adanya. Kalau Amang Inang cek di YouTube kami itu yang ada latar belakangnya gorden, benar-benar sangat apa adanya. Karena tidak mungkin juga selalu bisa mengandalkan orang yang di luar, apalagi itu juga masih lockdown. Akhirnya saya coba belajar tutorial dari YouTube bagaimana mengedit video dengan segala keterbatasan saya. Lalu beli peralatan yang cukup sederhana, tripodnya dari yang tipis banget, terus beli agak besar, lalu beli green screen gitu kan, coba-coba sendirilah. Nah, tapi kami mengalami kendala untuk merekam karena anak kami yang kecil masih berusia 3 tahunan dan tentunya anak balita bagaimana sama mamanya pasti nempel terus. Jadi pasti kalau kami rekaman tuh bersuara. Terus anak kami yang besar itu kan dia berkebutuhan khusus, dia juga sering bersuara kalau dia masih bangun. Akhirnya kami berpikir kami harus rekaman setelah mereka berdua tidur. Jadi biasanya kami mulai rekaman jam 2 pagi Amang Inang. Jadi biasanya kami tidur dulu sekitar jam 9, jam 10, nanti jam 2 pagi bangun, kami rekaman. Setelah selesai rekaman, Amang tidur, saya melanjutkan dengan mengedit, sampai saya bisa upload sekitar jam 5, jam 6 pagi. Karena masih belajar, ya ngeditnya juga memang agak cukup lama gitu saat itu. Jadi jam 5, jam 6 pagi baru bisa keluar. Baru setelah itu beraktivitas menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anak dan untuk Amang Preses. Saat itu renungan harian dalam bentuk video di YouTube berlangsung beberapa bulan. Setelah menginjak bulan kedua apa bulan ketiga, saya lupa tepatnya, tapi saat itu sudah mulai dibuka lockdown, artinya bisa beraktivitas di luar rumah. Amang Preses mulai lagi layani di gereja, mulai kunjungan ke daerah, yang tentunya ini membuat sulit untuk membuat renungan harian dalam bentuk video tersebut. Akhirnya kami berdiskusi, kami minta tolonglah ke beberapa orang pendeta untuk boleh mengisi renungan di channel YouTube kami. Saat itu kami minta tolong kepada Pendeta Janrio Siagian yang sekarang menjadi Sekus Eporus. Dia biasanya mengisi di hari Senin. Lalu Pendeta Hisar Simarmata almarhum, lalu Pendeta Christian Simanjuntak, Pendeta Helen Borumanurung, Pendeta Apriando Raja Guguk, Pendeta Raja Bob Nababan. Itu yang rutin setiap
seminggu sekali mengisi. Sesekali ada juga yang kami mintain tolong untuk mengisi Pendeta Olo Brutu, Pendeta Milton Opusunggu, Pendeta Ruth Boru Purba, Pendeta Daniel Sihombing, Pendeta Hotlan Nahulai, Pendeta Freddy Limbong juga pernah kali mengisi di channel YouTube kami. Lalu Amang Pendeta Daniel Manurung yang saat itu sekretaris distrik di Borneo, dia juga coba merekamkan video khotbah minggu. Nah, saat itu kalau khotbah minggu sesekali aja, kadang ada kami upload kalau ada videonya cukup baik kualitasnya, karena saat itu kami nggak mengerti gitu pakai Rode. Kalau hanya rekam pakai handphone saja kan suaranya yang masuk itu tidak terlalu jelas gitu ya. Jadi kalau suaranya bagus, paling tidak cukup jelas terdengar, baru kami upload. Seiring berjalannya waktu, mulailah lagi Sinode Godang di 2020 akhir. Amang terpilih lagi menjadi preses untuk periode kedua dan ditempatkan di distrik Bekasi. Lalu pada saat di distrik Bekasi, Amang sangat-sangat sibuk walaupun masih pandemi COVID. Dia sangat sibuk, dia memang orang yang menikmati kalau dirinya sibuk. Memang agak kesulitan lagi kami untuk mencari waktu untuk bikin renungan. Dan kami pikir juga sudah tidak terlalu efektif lagi untuk renungan harian ini karena aktivitas Amang sudah cukup sibuk. Renungan harian di hampir setiap gereja juga sudah ada gitu. Akhirnya kami putuskan udah deh berhenti untuk membuat renungan harian. Pada saat di distrik Bekasi, distrik ada tim multimedia namanya tim Hobas Channel, dikoordinasi oleh Pendeta Erwin Panggabean. Amang Erwin sekali merekam khotbah minggu Amang, lalu diberikan kepada saya, lalu saya coba upload gitu kan. Nah, tapi ya itu juga sama karena kami sama-sama masih belajar. Ya kalau kualitasnya cukup bagus baru kami keluarkan. Jadi nggak setiap minggu kami keluarkan. Karena cukup sibuk kegiatan di distrik Bekasi, maka Amang Preses berpikir memang tim multimedia perlu tenaga tambahan. Lalu pada September atau Oktober 2021 Amang Preses wisuda magister bersamaan dengan bere kami Johannes Adalbert Simangunsong. Dia wisuda sarjana dari STT Siantar. Nah, lalu berbicaralah ya sudah sekalian mereka juga mengisi waktu magang. Kami bawalah ke distrik Bekasi bersama Paulus Sitanggang STH untuk bergabung di multimedia. Lalu mereka bikin TikTok, bikin akun TikTok Hobas Channel Distrik 19 Bekasi. Lalu buat laporan kegiatan dari distrik, dan salah satu video mereka adalah potongan khotbah Amang. Kalau Amang Inang lihat yang saat itu viral adalah yang ada kata sahacit-hacit ning ngolun jolma adong dona di banggahona. Itulah di situ boomingnya khotbah Amang. Kalau sebetulnya kalau cara khotbah Amang dari semenjak saya mengenal beliau juga memang seperti itu gitu. Tapi memang zaman media sosial sekarang memang semakin orang mengenal khotbah Amang Preses. Mulailah orang-orang mencari video lengkapnya dari khotbah Amang Pendeta Mangatur Manurung. Mereka carilah ke YouTube kami gitu. Nah, disitulah mulai orang banyak mengenal. Saya juga coba potong part-part dari khotbah Amang yang memang bisa menyentuh kehidupan jemaat. Saya coba kasih sama tim multimedia barangkali mau dimasukkan ini, dan ada beberapa potongan khotbah itu yang dimasukkan ke TikTok. Itulah Amang Inang, semakin berkembanglah channel YouTube Amang Preses sehingga saat ini sudah mencapai lebih dari 100.000 subscriber. Terima kasih Amang Inang, terima kasih selalu mendoakan untuk Amang Preses sehat-sehat, untuk Amang Preses panjang umur. Kami sangat meyakini dan mengimani doa Amang Inang semua, karena doa Amang Inang lah yang menopang pelayanan kami. Kami berdoa kiranya pelayanan kami juga
terus boleh menjadi berkat buat Amang Inang sekeluarga, lebih dikuatkan imannya, dibangkitkan semangatnya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Amang Inang, Tuhan juga memberkati Amang Inang sekeluarga, berkat Tuhan curahkan buat Amang Inang sekeluarga. Horas, Shalom.